Maafkan aku Fiona. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menahan kamu agar tetap berada di sisiku. Karena aku sangat mencintaimu Fiona. Daniel memeluk wanitanya sambil menangis, dia sangat menyesal karena telah bersikap dingin pada Fiona, sikapnya pasti sangat menyakiti Fiona. Fiona hanya mematung, dia tidak tahu mengapa Daniel tiba-tiba memeluknya seperti ini, apalagi Daniel menangis seperti ini. Daniel melepaskan pelukan, dia menghapus air matanya yang dari tadi menetes. Daniel memegang kedua pundak Fiona, menatapnya dengan lembut. Aku sudah tahu semuanya, papaku yang membuat kamu pergi meninggalkan aku. Fiona melebarkan pandangannya begitu mendengar ucapan Daniel. Dari mana Daniel tahu itu semua? Aku minta maaf karena tidak bisa melindungi kamu. Semuanya hanya masa lalu, bukannya kamu juga sangat menikmati hubungan kamu dengan Alexa? Fiona masih merasa nyesek di hatinya melihat percakapan Alexa di grup WA, yang bilang menghabiskan waktu semalaman dengan Daniel. Daniel tidak mengerti dengan ucapan Fiona itu, maksudnya. Menikmati bagaimana? Fiona masih terlihat kesal, apalagi Daniel pura-pura tidak tahu. Alexa tadi pagi pamer, dia berdiri di depan kamar apartemen kamu. Bukannya semalaman kamu bersama dia? Daniel tertawa kecil, dia senang jika melihat Fiona cemburu padanya, itu artinya Fiona masih mencintainya. Malah tertawa. Fiona ingin melepaskan tangan Daniel yang memegang bahunya. Namun Daniel malah merengkuh pinggang Fiona membuat jarak mereka sangat dekat. Lalu kamu percaya begitu saja kalau aku akan tergoda olehnya? Dia cantik, seksi. Tapi kamu lebih segalanya dari dia, makanya aku gak bisa jauh dari kamu. Aku seperti orang gila setelah kamu pergi. Dan aku gak pernah menghabiskan malam bersama Alexa, tadi pagi dia datang ke apartemen untuk mengajak aku membeli cincin pernikahan. Cincin pernikahan. Hati Fiona merasa ngilu mendengarnya. Haruskah nanti dia jadi istri pertama yang terabaikan, seperti yang di TV-TV itu? Apa kamu akan menikahinya? Daniel tak langsung mereka jawab, dia mengecup bibir Fiona sebentar. Tidak, aku tidak akan menikahinya. Bagaimana kalau papa kamu memaksa? Karena itu tolong ikuti permainan aku. Kita rahasiakan dulu pernikahan kita. Urusan aku dengan Alexa biar aku saja yang menanganinya. Tentu saja Fiona tidak ingin Pak Anderson tahu bahwa dia sudah menikah dengan Daniel, dia takut Pak Anderson mengusik bisnis omnya lagi, dan dia lebih takut jika Pak Anderson mengusik Sandra juga, karena Sandra adalah orang yang paling dekat dengannya. Aku hanya ingin hidup bersama kamu, bersama anak kita juga. Daniel berjongkok, dia mencium dengan lembut perut Fiona, ini papa sayang, maafkan papa karena papa baru bertemu dengan mama kamu lagi. Papa janji papa akan menjadi papa yang baik untukmu, dan menjadi suami yang baik untuk mama kamu. Fiona hanya tersenyum melihat Daniel mencoba mengajak bicara janin di dalam perutnya. Namun dia merasakan geli karena Daniel terus saja menciumi perutnya. Daniel menempelkan telinganya ke perut Fiona, apa? Kamu ingin bertemu papa? Kita tanyakan dulu sama mama kamu, dia mengizinkan kita untuk bertemu atau tidak? Daniel mengatakannya sambil mendongakkan kepala ke atas menatap Fiona. Modus. Fiona malah mencibir. Daniel segera berdiri kembali, aku ingin menemui anakku, boleh kan? Fiona wanita normal pasti juga menginginkannya, namun dia malu untuk bilang iya, tapi dia juga tidak mungkin bilang tidak. Fiona lebih baik memilih diam. Daniel teringat asisten Z yang sedang membelikan nasi uduk dan wine untuknya, dia harus melarangnya ke sini, dia tidak ingin asisten Z mengganggu malam pertamanya bersama Fiona sebagai pasangan halal. Ada apa tuan? Tanya asisten Z sambil memapas Sandra masuk ke dalam apartemennya. Asisten Z terpaksa membawa Sandra ke sana karena Sandra kekeh tidak ingin pulang. Kamu tidak perlu datang ke sini. Saya sudah tidak ingin nasi uduk dan wine lagi. Tapi saya sudah beli semuanya. Nah iya buat kamu saja. Karena aku sudah mendapatkan makanan yang lezat, lebih enak dari itu. Asisten Z hanya menghela nafas, selezat apa makanannya sampai bisa mengalahkan nasi uduk yang biasanya selalu menjadi makanan favorit Daniel semenjak Fiona pergi. Baik tuan. Asisten Z mangut saja. Daniel mematikan panggilan teleponnya. Kamu sering mabuk? Tanya Fiona begitu mendengar Daniel mengatakan wine pada asisten Z. Iya, semenjak kamu meninggalkan aku sering mabuk. Aku merasa hidup aku berantakan. Karena itu aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi lagi Fiona. Fiona tersenyum, kini dia melihat Daniel yang dulu telah datang kembali, Daniel yang selalu menatapnya dengan lembut, Daniel yang selalu membuat hatinya berdebar-debar.
Fiona tahu apa yang diinginkan Daniel malam ini, karena dia juga menginginkannya. Sebuah malam yang harus mereka habiskan bersama untuk mencurahkan segala rasa kerinduan yang begitu menggebu. Dia mengalungkan tangannya ke leher Daniel, mengecup bibirnya, menatap lekat kedua bola mata pria tampan itu. Padahal ini untuk yang ketiga kalinya, namun hati Fiona berdebar tidak menentu, mungkin saja karena malam ini mereka akan melakukannya dengan status mereka yang sudah sah menjadi sepasang suami istri, itu artinya akan ada malam-malam yang lainnya untuk mereka bisa melakukannya lagi. Karena kini Daniel adalah suaminya, ayah dari janin yang dikandungnya, walaupun tidak ada yang tahu itu, dia tidak bisa seperti Alexa yang memamerkan bagaimana hubungan dia bersama Daniel, karena dia masih menjadi istri rahasia dari seorang Daniel Gilbert. Daniel ingin melakukannya dengan sensasi yang berbeda, pria itu ingin melakukannya di alam terbuka, tepatnya di atas rooftop villa, karena itu di sana telah dia sediakan kasur besar untuk mereka, dan dengan dihiasi lilin-lilin yang membuatnya terlihat romantis. Malam ini Fiona memakai lingerie. Tinggal Daniel suruh pegawai mall untuk membawa banyak pakaian wanita, termasuk lingerie untuk Fiona. Karena Fiona sama sekali tidak membawa pakaian ke villa. Daniel memeluk Fiona yang sedang duduk di pangkuannya, wanita itu tengah asik memandangi langit yang indah, dengan dihiasi bintang-bintang yang bertaburan. Hembusan angin malam begitu membuat tubuh sedikit menggigil, Daniel semakin erat memeluk Fiona yang duduk di pangkuannya. Dia masih ingin menghirup lebih lama aroma wanita itu. Dengan membenamkan kepalanya ke leher Fiona bagian belakang. Fiona sebenarnya merasakan geli ketika pria itu menciumi lehernya, tapi dia berusaha untuk bersikap tenang, memegang erat tangan Daniel yang sedang memeluk dirinya. Apa kamu tahu semenjak kamu pergi, aku tak bisa tidur jika tidak memeluk kemeja yang dulu kamu pakai itu. Fiona menyipitkan matanya mencoba mengingat kemeja yang dia pakai di akhir pertemuan mereka 3 bulan yang lalu, kemeja putih itu. Aku tidak pernah mencucinya, karena setiap malam aku harus mencium aroma tubuh kamu. Ish, jorok. Jadi selama 3 bulan kemeja itu tidak kamu cuci? Tidak, yang ada aroma tubuh kamu akan hilang kalau dicuci. Tangan Daniel mulai tak bisa diam, mulutnya berbicara, sementara tangannya tak bisa diam. Apa mungkin selama ini kamu yang ngidam? Fiona mendadak menjadi gagap karena Daniel masih mengajaknya mengobrol tapi tangannya sudah mulai beraksi. Iya sepertinya begitu, mungkin anak kita ingin memberitahu aku bahwa kamu sedang hamil, makanya aku ikut merasakannya. Kini tangan Daniel perlahan turun ke bawah. Apa kita akan tidur di sini? Daniel malah terkekeh, tidaklah, nanti kita tidur di kamar. Aku akan melakukannya lagi dan lagi malam ini, jadi beristirahatlah sebentar. Aku tidak ingin kamu kelelahan. Fiona menelan selaiva mendengarnya, berapa kali? Sepuasnya. Padahal kamu ada di sini, tapi rasa rindu ini masih begitu dalam padamu. Daniel meraih tangan Fiona untuk memegang dadanya, dia ingin Fiona merasakan detak jantungnya yang begitu berdebar-debar tak karuan karena sangat merindukan Fiona. Setelah beristirahat sebentar, Daniel menyerang Fiona kembali. Malam ini Satria sengaja berkunjung ke rumah Om Ari, dia sangat mengkhawatirkan Fiona, karena sampai sekarang belum diketahui juga keberadaannya. Walaupun status mereka sudah bercerai tapi Satria masih berharap bisa kembali pada Fiona. Jadi sampai sekarang sama sekali gak ada kabar dari Fiona Om. Lirih Satria, dia sangat frustasi sekali, sangat merindukan wanita itu, ingin sekali dia memeluknya jika mereka bertemu. Bahkan ingin melepaskan rasa rindunya yang teramat dalam. Iya, terakhir kita bertemu 3 bulan yang lalu. Saat itu ada banyak preman menghancurkan bengkel motor Om juga tidak tahu orangnya, hanya saja mereka menyuruh Fiona untuk menjauhi seorang pria bernama Daniel. Om sangat meminta maaf padamu jika seandainya Fiona malah selingkuh, Om malu sekali sama kamu dan ayahmu. Om Ari benar-benar kecewa pada Fiona, walaupun Fiona sudah menggantinya, tapi tetap saja tidak bisa mengurangi rasa kecewanya terhadap Fiona. Satria hanya menundukkan kepala, tidak mungkin kan kalau dia bilang ke Om Ari tentang kejadian yang sebenarnya, bahwa dia yang memulai perselingkuhan itu, dia yang telah mengabaikan Fiona, bukan hanya Om Ari yang marah padanya, tapi juga keluarganya. Tante Sinta sangat gemas mendengar segala hal tentang Fiona, ya udahlah lebih baik kamu lupakan Fiona. Kamu pria baik-baik Satria, gak pantas kamu mendapatkan wanita seperti Fiona. Mama. Om Ari membentak Tante Sinta, bagaimanapun Fiona adalah keponakannya, sesalah apapun Fiona, Om Ari tetap menganggapnya keponakan, anak dari kakak kandungnya. Tapi faktanya begitu kan? Sudah memiliki suami tapi malah berhubungan dengan pria lain.
Tante Sinta memang sangat membenci sekali Fiona. Seburuk apapun Fiona di masa lalu, aku tidak peduli. Karena aku sangat mencintai Fiona. Aku ingin kembali padanya, Tante Om. Satria ingin Om Ari dan Tante Sinta tahu kesungguhan hatinya bahwa dia masih mencintai Fiona dan berharap rujuk kembali dengan mantan istrinya itu. Aku sangat merindukannya. Om Ari merasa tersentuh dengan ucapan Satria, dia bisa melihat bagaimana Satria sangat mencintai Fiona dengan begitu besar. Dia sangat menyayangkan kenapa Fiona tega menyelingkuhi pria sebaik Satria. Om pasti akan membantu kamu untuk kembali pada Fiona. Terima kasih sudah mencintai keponakan Om dengan sepenuh hati. Satria kebetulan sekarang sudah mendapatkan pekerjaan, dia bekerja di kafe milik sahabatnya, Bayu. Sementara di tempat yang berbeda, Andrian sedang menunggu Sandra pulang ke rumahnya, namun rupanya gadis itu belum pulang juga. Sampai dia terus menghubungi Sandra, namun rupanya Sandra sengaja menonaktifkan ponselnya. Ah sial. Andrian memukul-mukul kepalanya sendiri, menyadari tentang kebodohannya, rupanya ia sadar bahwa dia tidak sanggup kehilangan Sandra. Andrian memutuskan untuk menunggu Sandra di depan rumahnya, dia yakin Sandra pasti akan pulang. Rupanya Sandra sedang bersama asisten Z. Asisten Z terpaksa membawa Sandra ke apartemennya. Karena tidak tahu lagi membawa dia kemana, mau dibawa ke villa, takut Daniel marah membawa orang tanpa persetujuan darinya. Sandra terus meracau tidak jelas, bahkan dia terus bernyanyi, padahal suaranya sangat fals, membuat telinga asisten Z sakit mendengarnya. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Asisten Z hanya bisa menghela nafas sambil mengerutkan keningnya, gara-gara kupingnya linu mendengarkan Sandra bernyanyi. Asisten Z memapa Sandra ke kamarnya, kebetulan di apartemennya ada 2 kamar. Begitu sampai kamar, dia merebahkan Sandra di atas kasur. Sangat merepotkan. Keluh asisten Z, memandangi Sandra yang terbaring di atas kasur sambil meracau tidak jelas. Asisten Z tak sengaja melihat satu kancing Sandra terbuka, dia menelan salivanya begitu melihat ada belahan di dada Sandra. Dia segera memutuskan untuk keluar dari kamar, namun tiba-tiba Sandra terbangun, dia menahan tangan asisten Z. Sandra, kau. Sandra menunjuk dada asisten Z, setiap bertemu dengan kamu. Kenapa kau selalu menatap aku seperti itu Apa menurut kamu aku tidak menarik? Makanya aku selalu diselingkuhi. Asisten Z hanya menyeringai, aku ini asisten Z, Ziano Ferdinand. Sandra mendekatkan jaraknya pada asisten Z sambil berjalan sempoyongan, ya aku sedang berbicara dengan kamu Mr. Z. Aku juga sebal sama kamu, karena kamu orangnya menyebalkan. Gak pernah ada kata mau mengalah sama cewek. Asisten Z hanya bisa menghela nafas, memang tidak ada dalam kamusnya untuk mengalah demi menjalankan tugas, tidak pernah melihat dia itu lelaki atau wanita. Apa jangan-jangan kamu belum pernah pacaran iya kan? Sandra menebak sambil tertawa terbahak-bahak. Kamu mabuk berat, lebih baik kamu tidur. Namun Sandra tidak ingin mendengarnya, dia malah terus mentertawakan asisten Z, dasar robot, kamu tahu kan robot? Kamu itu mirip robot Mr. Z. Muka kamu datar sekali, gak ada ekspresinya. Sandra menutup mulut dengan tangannya, sambil membulatkan mata, dia membuka mulutnya kembali, wah apa jangan-jangan kamu itu robot yang sengaja Daniel buat? Aku harus memastikannya. Memastikan apa? Asisten Z tidak mengerti. Sandra berjalan semakin mendekat, tanpa basa-basi dia merobek ke meja asisten Z, membuat asisten Z terbelalak karena kini dada bidangnya terpampang nyata, dia sama sekali tidak pernah memperlihatkan itu semua kepada siapapun. Kira-kira di mana Daniel menyimpan baterainya? Wanita itu seperti orang gila yang sedang mencari baterai di tubuh asisten Z. Apa mungkin di sini? Sandra menunjuk dada asisten Z. Atau di sini? Sandra menunjuk perut asisten Z. Ah sepertinya di sini. Sandra menunjuk ada sesuatu yang menonjol di balik celana asisten Z. Wajah asisten Z memerah begitu melihat jari telunjuk Sandra menunjuk juniornya, apalagi jari telunjuk itu sangat dekat sekali, hampir bersentuhan dengannya. Asisten Z segera menepis jari telunjuk Sandra. Asisten sangat tahu orang mabuk itu tidak pernah berpikir jernih. Dia juga sering menjadi korban Daniel saat Daniel tengah mabuk. Lebih baik kamu tidur, jangan banyak bicara apalagi nyanyi. Apa benar di sana baterainya Mr. Z? Aku harus melihatnya, sekalian aku cabut biar kamu tidak bisa bergerak. Asisten Z merasa linu mendengarnya. Aku ini manusia, jangan berpikir yang aneh-aneh.
Manusia. Sandra malah tertawa. Apa kamu tahu apa itu berkencan? Asisten Z malas untuk meladeninya. Apa kamu belum pernah berciuman? Semua itu tidak penting. Ya sudah, lebih baik aku keluh. Asisten Z tidak meneruskan perkataannya begitu Sandra memegang wajahnya dan langsung mengecup bibirnya. Mata asisten Z membulat begitu merasakan ada benda kenyal menempel di bibirnya. Seperti itulah ciuman, aku hanya mencontohkan, apa kamu belum pernah seperti itu Mr. Z? Sandra malah tertawa lagi, seolah-olah sedang meledak asisten Z. Asisten Z merasakan kecupan itu nanggung, tanpa dia sadari dia langsung meraih tengkuk Sandra, menyambar bibirnya. Sandra kaget dibuatnya, namun karena dia sedang mabuk, dia malah menikmatinya. Walaupun ini ciuman pertama, asisten Z hanya bisa melakukannya mengikuti nalurinya. Namun asisten Z teringat dengan Andrian, calon suami dari gadis yang sedang berciuman dengannya. Asisten Z sudah lama sekali kenal Andrian, dari Andrian masih SMA. Dia segera melepaskan ciuman itu. Tak seharusnya dia melakukan ini, dia ingin memutuskan untuk pergi dari kamarnya. Namun karena terlalu banyak minum, Sandra merasakan mual, karena ini pertama kalinya dia mabuk. Huek, huek. Sandra muntah lumayan banyak sampai pakaiannya basah terkena muntahannya. Asisten Z menggaruk kepalanya yang gak gatal. Okelah kalau Daniel yang muntah, tidak apa-apa, karena Daniel lelaki. Tapi ini perempuan, bagaimana mungkin dia mengganti baju Sandra? Tapi kalau tidak diganti Sandra akan masuk angin memakai bajunya yang basah semalaman. Astaga, gadis ini benar-benar merepotkan. Pagi harinya, Fiona menggeliatkan tangannya dengan mata terpenjam, dia tersenyum begitu menyadari dirinya hanya tertutupi selimut saja. Semalaman entah berapa ronde dia melakukannya bersama Daniel, sampai mereka berganti tempat di tangga, sofa yang ada di villa itu, lalu berakhir di kamar. Daniel memang sengaja menyuruh para art pulang, mereka bekerja hanya sampai sore saja, tidak menginap di villa. Sementara para bodyguard tidak akan berani masuk ke dalam villa tanpa seizin dari Daniel. Kau sudah bangun? Sapa Daniel yang baru keluar dari kamar mandi. Pria itu terlihat lebih tampan dan menggoda jika rambutnya dalam keadaan basah seperti ini. Ditambah dengan keadaan Daniel yang hanya memakai handuk yang menutupi bagian bawahnya saja. Kenapa melihat aku seperti itu? Kamu mau lagi? Daniel terkekeh. Wajah Fiona memerah. Ish. Bukan. Aku harus mandi dulu, lalu buatkan sarapan untuk kamu. Aku ingin makan kamu aja pagi ini. Tapi aku belum mandi, belum gosok. Ah. Daniel tak ingin mendengarnya, dia langsung saja melakukannya. Aku masih penasaran. Ucap Daniel. Tentang apa? Malam itu aku sedang mengompres kening kamu, aku melihat raut wajah kamu seperti ini seperti sedang menikmati berci asterista. Kamu bermimpi dengan siapa melakukannya? Fiona sangat malu jika membahas itu lagi, nyatanya dia memang tidak bisa move on dari Daniel, segala hal tentang Daniel, termasuk dalam urusan ranjang. Kamu, jawab Fiona dengan jujur. Daniel tersenyum lebar, dia senang jika Fiona memimpikannya dirinya. Dia akan sangat cemburu jika Fiona memimpikannya pria lain. Daniel tidak bisa lama-lama karena dia harus bekerja, jangan sampai papanya curiga. Dia segera menggendong Fiona untuk mandi bersamanya. Aku bisa mandi sendiri. Fiona merasa canggung karena dia belum pernah mandi bersama Satria dulu. Tapi Daniel tidak mendengarkan protes dari Fiona. Setelah selesai mandi, dan memakai pakaian yang lengkap, Fiona memasak untuk Daniel. Daniel menyempatkan diri untuk membantu Fiona memasak, dia ingin menjadi suami yang baik untuk Fiona. Dan ingin segera meresmikan pernikahan mereka secara negara jika urusannya dengan Alexa selesai. Dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Alexa secara baik-baik, dia harap Alexa mau menerima permintaannya. Baru setelah itu dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan papanya bahwa dia tidak bisa menikahi Alexa, karena dia sangat mencintai Fiona. Masakan kamu selalu enak. Daniel memuji masakan sang istri, betapa beruntungnya dia memiliki istri seperti Fiona. Saat itu mereka sedang menikmati sarapan paginya di ruang makan. Fiona yang sedang ikut sarapan pun dia tersenyum dengan penuh rasa lega, melihat Daniel sangat menikmati masakannya. Sementara di tempat lain, huek, Alexa merasakan mual di pagi hari ini. Sampai dia mengeluarkan semuanya di wastafel. Aish, apa aku salah makan ya? Alexa terlonjak begitu menyadari dirinya yang tidak datang bulan di bulan ini. Apalagi dia lupa tidak meminum pil kontrasepsi setiap berhubungan B** dan dengan Andrian.
Alexa segera membeli tes pack ke apotek terdekat, dia menggunakannya pagi itu juga. Dia terkejut begitu melihat hasil dari tes pack itu. Matanya melotot begitu melihat ada 2 garis merah di tes pack itu, sebuah pertanda bahwa dirinya sedang hamil. Tentu saja mengandung anak Andrian. Oh gak, aku gak boleh hamil anak dari pria baj asteriskan itu. Kalaupun aku hamil, harus anak dari Daniel. Aku hanya menginginkan Daniel. Pagi hari itu Alexa memutuskan untuk pergi ke apartemen Daniel. Dia memakai pakaian yang sangat seksi untuk menggoda Daniel, namun dia sangat kesal karena Daniel mengganti password pintu apartemennya. Aish, sial. Kenapa dia mengganti passwordnya? Alexa malah dikejutkan dengan Sandra yang baru keluar dari apartemen yang ada di sebelah Daniel. Dia sangat tahu sekali apartemen itu milik asisten Z. Sandra, kenapa kamu bisa di apartemen asisten Z pagi-pagi begini? Alexa terkejut melihat Sandra memakai pakaian pria yang tentu saja kedodoran. Aku. Sandra bingung untuk menjawabnya. Bahkan wajahnya memerah begitu mengingat kejadian semalam, makanya dia harus buru-buru pergi sebelum asisten Z bangun.